Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tatian. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem sensorik. Nah, sistem sensorik yaitu sistem pengindera. Nah, sistem pengindera itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu indera mata, indera pendengar, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi tentang 5 indera sistem sensorik. Berikut penjelasannya. Simak ya teman-teman. Ini adalah gambar dari indera penglihatan. Indera penglihatan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada otot mata, kornea, iris, pupil, humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, saraf optik, dan bintik buta. Yang pertama di sini otot mata. Otot mata atau otot siliaris terletak di komponen otot sirkuler dari badan siliaris melekat ke lensa melalui ligamentum suspensorium. Otot mata berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata dan berperan penting dalam pengelolaan rangsangan cahaya. Nah, yang kedua ada kornea. Kornea atau selaput bening, lapisan paling luar mata yang jernih di anterior, berfungsi untuk menentukan warna mata. Nah, selanjutnya iris. Iris atau selaput pelangi, cincin otot yang berpigmen dan tampak di dalam aqueous humor, berfungsi mengubah ukuran pupil dengan kontraksi. Nah, iris. Selanjutnya yaitu pupil. Pupil atau anak mata, lubang anterior di bagian tengah iris. Di bagian tengah iris ini berperan penting untuk akomodasi. Nah, di sini ada aqueous humors. Rongga anterior antara kornea dan lensa mengandung zat gizi untuk kornea dan lensa. Memiliki fungsi sebagai cairan encer jernih yang terus-menerus dibentuk. Lensa. Berikutnya adalah lensa. Lensa berada di antara aqueous humor dan vitreous humor. Melekat ke otot-otot siliaris melalui ligamentum suspensorium, berpigmen untuk mencegah berhamburannya bekas cahaya di mata, mengandung pembuluh darah, memberikan makan retina di bagian anterior, membentuk badan iris dan siliaris. Selanjutnya, vitreous humors berada di antara lensa dan retina. Ini vitreous humor memiliki zat semi cair mirip jeli yang membantu mempertahankan bentuk mata yang bulat. Nah, lanjut ke sklera. Sklera berada di fotoreseptor di bagian paling luar retina. Memiliki jaringan ikat protektif, membentuk bagian putih mata yang di bagian anterior membentuk kornea. Selanjutnya ada koroid. Koroid berada di lapisan tengah mata, berperan sangat penting dalam kemampuan refraktis mata. Nah, lanjut ke retina. Retina berada di lapisan mata yang lebih dalam. Nah, kita bisa lihat, berfungsi memungkinkan jumlah cahaya yang masuk ke mata yang bervariasi. Selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik keluar dari setiap mata di diskus opticus atau bintik buta. Memiliki fungsi mengandung fotoreseptor, sel batang dan sel kerucut, bagian pertama jalur penglihatan ke otak, yaitu saraf optik. Selanjutnya yang terakhir bintik buta. Kita bisa lihat di sini, di mana titik yang sedikit di luar pusat di retina dan tidak mengandung fotoreseptor atau dikenal sebagai diskus opticus. Berfungsi sebagai rute untuk berjalannya saraf optikus dan pembuluh darah. Nah, kita lanjut ke indera pendengaran. Indera pendengaran yaitu telinga ya teman, yang terdiri dari daun telinga, saluran telinga luar, ada gendang telinga, ada telinga tengah, telinga dalam, dan saluran Eustachius. Kita lanjut untuk penjelasan daun telinga. Daun telinga
untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Dan selanjutnya adalah saluran telinga luar. Saluran telinga luar juga disebut pinna atau auriculae. Telinga luar bekerja sebagai corong yang menangkap suara untuk kemudian disalurkan ke saluran telinga. Saluran telinga memproduksi airwax atau cairan telinga yang berfungsi melawan bakteri-bakteri atau benda asing yang masuk ke telinga kita. Selanjutnya ada gendang telinga, ya kan? Gendang telinga berfungsi melindungi bagian tengah telinga dari bakteri atau air yang mencoba masuk. Gendang telinga juga berperan sebagai pengubah suara menjadi getaran yang kemudian diubah menjadi sinyal dan dikirim ke otak. Lanjut penjelasan telinga tengah. Telinga tengah berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang gendang telinga. Lanjut, telinga dalam. Bagian telinga dalam ada koklea yang juga dikenal dengan nama rumah siput. Nah, bisa dilihat koklea berisi cairan. Getaran dari tulang pendengaran nantinya akan membuat cairan dalam koklea bergelombang. Di dalam koklea juga terdapat rambut-rambut kecil yang memberikan sinyal pada otak ketika cairan dalam koklea bergetar. Berfungsi memberikan sinyal sebagai otak. Selanjutnya yang terakhir itu saluran Eustachius. Disebut juga sebagai tabung Eustachius. Berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Selain itu juga berfungsi menyampaikan tekanan udara di tengah sehingga tidak merusak gendang telinga. Nah, yang berikut adalah gambar dari indera penciuman, yaitu hidung. Hidung salah satu indera sebagai indera penciuman. Selain itu, juga sebagai sistem pernapasan yang berperan sebagai sirkulasi udara. Nah, hidung dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf ke otak, silia, saraf pembau, dan lendir. Yang pertama kita akan bahas tentang tulang hidung. Tulang hidung berfungsi untuk menyanggah dan membentuk hidung. Lanjut ke serabut saraf pembau atau olfaktori. Berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman. Ketika aroma dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak. Lanjut ke saraf ke otak. Berfungsi menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Ada juga silia saraf pembau. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terjadi di bagian bawah serabut saraf pembau. Ini dia. Berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan. Dan yang terakhir, lendir. Lapisan kulit pertama yang terluar berfungsi menyaring oksigen atau udara yang masuk ke hidung. Kita lanjut ke indera pengecap. Indera pengecap yaitu lidah. Indera pengecap yaitu lidah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada ujung lidah, ada bagian manis, asin, asam, pahit. Ada juga di sini lubang pengecap, ada epitel, sel penunjang, reseptor, serabut saraf. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif sehingga merasakan tekstur makanan yang di dalam mulut. Nah, di sini ada lidah, bagian lidah yang akan merasakan makanan manis, makanan asin, makanan asam, dan makanan pahit. Kita lanjut ke indera praba yang terakhir, yaitu kulit. Terdiri dari beberapa bagian yaitu epidermis, dermis, jaringan subkuton, folikel rambut, ada juga batang rambut, kelenjar minyak, kelenjar limpa, saraf, jaringan lemak, pembuluh vena, pembuluh arteri, dan kelenjar keringat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang epidermis. Adalah lapisan kulit pertama yang terluar dan lapisan kulit yang bisa dilihat oleh kasat mata. Berfungsi sebagai pelindung dan pemberi warna. Yang kedua ada dermis, sebagai tempat berbagai saraf dan kelenjar minyak. Kita lanjut ke folikel rambut. Folikel rambut
berfungsi memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh. Dan kita lanjut ke kelenjar minyak. Kelenjar minyak berfungsi sebagai mengeluarkan pelumas dan lemak lainnya, dan sangat penting bagi kesehatan kulit. Lanjut ke kelenjar limpa, disebut juga kelenjar getah bening, untuk menyaring cairan getah bening. Lanjut ke saraf, mengirim sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lainnya, memproduksi keringat dan minyak. Selanjutnya, jaringan lemak. Sebagai lapisan lemak, hipodemis memiliki fungsi untuk menjaga panas dan mengatur suhu tubuh. Lanjut ke pembuluh vena, membawa darah yang kaya karbon dioksida CO2 kembali ke jantung. Lanjut ke pembuluh arteri, membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, kelenjar keringat, untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Itu adalah fungsi dari kelenjar keringat. Nah, tadi saya sudah menjelaskan anatomi fisiologi sistem sensorik dari 5 pengindera, dari bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya dari 5 pengindera sistem sensorik pada manusia. Demikian hasil presentasi saya, penjelasan singkat saya tentang anatomi fisiologi sistem sensorik. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, salam sehat.